Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Tanggal 3 September 2025, Beijing menjadi pusat perhatian dunia. Cina menggelar parade militer terbesar dalam sejarah untuk memperingati 80 tahun kemenangan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Parade ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga sebuah panggung geopolitik yang mempertemukan para pemimpin dunia seperti Vladimir Putin, Kim Jong-un, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Apa makna kehadiran mereka? Bagaimana implikasi ekonominya terhadap tatanan global? Dan mengapa Amerika Serikat tetap sulit disaingi meski Cina dan sekutunya bersatu? Mari kita kupas tuntas. Parade ini digelar di Beijing dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan tentara, kendaraan tempur, rudal balistik, hingga jet tempur mutakhir ditampilkan sebagai simbol kekuatan militer modern Cina. Presiden 11 Jinping memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Cina bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga militer. Kehadiran tamu penting. Putin, simbol kemitraan strategis Beijing-Moskow. Kim Jong-un, tanda eratnya hubungan Cina-Korea Utara. Prabowo Subianto, kehadiran Indonesia menunjukkan pentingnya Asia Tenggara dalam percaturan geopolitik global. Undangan 11 Jinping kepada Prabowo disebut istimewa oleh pemerintah Cina. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, punya posisi strategis di antara AS dan Cina. Kehadiran para pemimpin dunia ini menegaskan bahwa parade militer bukan sekadar seremonial, tapi juga arena diplomasi tingkat tinggi. Mari kita lihat dari sisi ekonomi. Menurut data IMF April 2025, Cina, AS 19,23 triliun. India, AS 4,19 triliun. Rusia, AS 2,08 triliun. Indonesia, AS 1,43 triliun. Korea Utara, AS 0,03 triliun. Jika digabungkan, sekitar AS 26,24 triliun. Itu setara dengan hampir 23,5% dari ekonomi dunia yang totalnya mencapai AS 125,44 triliun. Artinya, meskipun parade ini berpusat di Beijing, sebenarnya juga merupakan ajang pertemuan raksasa ekonomi global. Tapi mari kita bandingkan dengan Amerika Serikat. PDB AS pada 2025 mencapai AS 30,51 triliun. Angka ini sendiri sudah mencakup 24,6% dari ekonomi dunia. Artinya, meskipun Cina dan sekutunya punya gabungan ekonomi besar, Amerika tetap unggul sebagai satu kekuatan tunggal terbesar. Inilah yang membuat Washington tetap jadi pemain dominan di panggung global, baik dari segi militer, teknologi, maupun ekonomi. Parade ini memberi pesan kuat. 1. Cina ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sendirian. 2. Kehadiran Putin dan Kim Jong-un menegaskan poros Beijing, Moskow, Pyongyang. 3. Partisipasi Indonesia dan India memperlihatkan bahwa dunia multipolar semakin nyata. Namun, fakta bahwa AS masih memegang kendali sebagai ekonomi tunggal terbesar menunjukkan bahwa perang pengaruh masih panjang. Jadi, parade militer terbesar Cina tahun ini bukan hanya peringatan sejarah, tetapi juga pamer kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi. Meskipun Cina berhasil mengumpulkan sekutu dengan bobot ekonomi besar, Amerika Serikat tetap sulit disaingi. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar dengan banyak pusat kekuatan, atau justru masih akan tetap didominasi oleh Amerika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan menarik seputar geopolitik dan ekonomi dunia.